Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli wa salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadri wa tanfaru bil karam wa taqabbal bil hawaij wa tunalu min radhi mahsanal khawatim wastasqal ma ya jal karim ala wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbalana biha jami'al hajat wa taghfirna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'na bi'adaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u ba'dana ar-rizq wa tuhasinu bilana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajji baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wa dhalimin wal musyrikin wal munafiqin wal mufsidin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Lirima ilahi ta'ala wa ila hamratina bil musabaqa rasulillah habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila alihi wa sahbihi radhiyallahu anhum wa ila Habib Abdillah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu anna yahmina bi himayati wa yumituna bi madadihi wa yu'adu alaina min barakati wa sarari wa anwari wa alamna nafahatihi fitini wa dunia wa akhirah wa ila masyayikhi ma'hadi Syekh Zainab Siddiq Al-Arif bila Syekh Muhammad Siddiq rahimahullah wa ila Mahki Muhammad bin Hashim wa Mahni Zainab wa usulihim wa furu'ahima wa ila budenya ila fayaqa wa ila kinabir Muhammad ghafarallahu lahum rahimahumullah wa ila ali Siddiq jami'an ghafarallahu lahum rahimahumullah wa ila ummahatina wa abaina ghafarallahu lahum rahimahumullah wa li salahi wa salamati wa falahi wa sa'adati wa afiyati anfusina wa dhurriyyatina fid dunya wa dunya wal akhirah wa li salahi wa salamati wa falahi ma'al Syekh Zainab Siddiq ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa mengaji kembali. Semoga oleh Allah Ta'ala dijadikan pengajiannya istiqomah, manfaat dan barokah untuk kita semua, keluarga kita. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sebagaimana kalau malam-malam sebelumnya kita mengaji kitab tafsir Jalalain, kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Tauhid, maka pada malam hari ini saya secara khusus akan membahas tentang Ratibul Haddad, tentang zikir Ratibul Haddad yang diistiqomahkan oleh beliau, pendiri komplek pondok pesantren As-Siddiqi Baqi Muhammad Siddiq. Beliau istiqamah membaca Ratibul Haddad sehingga pondoknya Zainab Siddiq yang berada di komplek wakaf beliau Ki Muhammad Siddiq pun meneruskan
pembacaan Ratibul Haddad dan semua keluarga Mbah Kiai Muhammad Shiteek, keluarga Mbah Nyai Zainab, dan juga segenap santriwati Pondok Nyai Zainab Shiteek juga tentunya semoga selalu diberi Allah kekuatan, bimbingan untuk bisa istiqomah membaca Ratibul Haddad semampu-mampunya. Santriwati Pondok Nyai Zainab Shiteek, sebelum kita membahas Ratibul Haddad, kita harus mengetahui dahulu tentang siapa beliau, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau lahir di kota Tarim di Yaman pada malam Senin bulan Safar. Ya, subhanallah, saya tidak merencanakan membahas Imam Abdullah bin Al-Haddad bertepatan dengan bulan Safar, tapi ternyata saya baru menyadari sekarang ini bulan Safar. Jadi ini bulan kelahirannya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Mungkin takdir Allah. Ya, beliau berarti lahir pada bulan sekarang ini. Saya membahas tentang Ratibul Haddad, membahas tentang Imam Abdullah bin Al-Haddad ini pada kebetulan sekarang ini bulan Safar, dan beliau juga lahir pada bulan Safar. Semoga kita semua dapat barokah beliau. Salah satu yang perlu saya dan kita semua ambil pelajaran dari beliau semenjak kecil itu ditakdirkan Allah tidak bisa melihat. Tapi yang menarik, ketika ayahnya mengetahui putranya tidak bisa melihat, ya, berarti ayahnya namanya Alawi. Jadi pengarang Ratibul Haddad ini bernama Habib Abdullah, putra dari bin Alawi, seperti itu. Berarti ayahnya Said Alawi ketika tahu putranya tidak bisa melihat, Said Alawi ini malah memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Beliau membacakan syukur kehadirat Allah Ta'ala karena beliau dengan ditakdirkan putranya tidak bisa melihat, berarti putranya telah selamat dari maksiat yang bersumber dari mata, yaitu melihat hal-hal yang haram. Semoga Allah memberi hidayah pada saya dan kita semua, dibimbing saya dan kita semua untuk tidak melihat hal-hal yang haram dalam sisa hidup kita. Amin Allahumma amin. Tentu hal seperti ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sudah dekat hatinya kepada Allah. Orang yang sudah dekat dengan hatinya kepada Allah, dia akan meyakini benar takdir yang telah Allah berikan pasti ada hikmahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, likulli syai'in hikmatun, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jadi bagi saya dan kita semua mungkin yang ada masalah dalam hidup kita jangan sekali-kali mengeluh, menggerutu, ataupun menentang takdir Allah, karena pasti ada hikmah di situ. Kalau kita mau mendekat kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan menunjukkan hikmah apa dalam masalah hidup kita yang kita hadapi itu kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Banyak cerita tentang Imam Abdullah bin Al-Haddad, cuman saya fokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan Ratibul Haddad saja, karena kalau saya bahas semuanya mungkin terlalu banyak waktunya. Ya, Imam Abdullah bin Al-Haddad berarti beliau itu belajarnya karena tidak bisa melihat. Jadi ada orang yang membacakan kitab, beliau mendengar, dan subhanallah beliau bisa menghafal apa yang didengar oleh orang. Terbukti beliau hafal Quran. Ya, ini sebenarnya nasihat motivasi untuk saya dan kita semua. Beliau saja yang tidak bisa melihat tapi sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Bahkan beliau itu menulis kitab. Ya, bagaimana beliau menulis kitab? Beliau itu
dawuh berbicara, santri beliau yang menulis. Jadi beliau itu berbicara dawuh, santri beliau yang menulis, sehingga muncul kitab-kitab beliau, Risalatul Ma'wana, Nasihat Diniyah, dan selanjutnya. Sampai suatu saat ada ketika dalam majelis ilmu ada tamu yang datang ke majelis ilmu itu lalu membatin. Bagaimana Habib Abdullah ini bisa menjadi ulama besar? Tidak bisa melihat bagaimana beliau bisa menjadi ulama besar. Akhirnya ketika tamu itu datang batin itu ketika di tengah-tengah majelis ilmu Habib Abdullah, ya, ketika tamu itu disuguhi kopi, ketika mau diminum, tiba-tiba Habib Abdullah dawuh, wahai tamu, jangan minum dulu kopinya, karena di dalam cangkir itu ada lalat yang masuk di dalam. Ya, padahal sang tamu itu sudah mau minum kopinya yang ada di dalam cangkir. Ya. Baru tamu itu lalu merasa, ya Allah, saya yang bisa melihat saja tidak tahu kalau ada lalat di dalam cangkir kopi yang mau saya minum. Tapi beliau Habib Abdullah tidak bisa melihat, tapi beliau tahu kalau ada lalat di dalam cangkir yang mau saya minum. Akhirnya tamu itu bertaubat, tidak mau merasani atau menggunjing atau membatin jelek suudzon kepada ulama seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, wahdhar, hati-hati, min idza'i sholihin, kalau engkau menyakiti orang soleh. Bisa jadi Habib Abdullah itu secara hukum fikih tidak berdosa ketika beliau mungkin membiarkan saja tamu itu meminum kopi. Tapi Habib Abdullah itu beliau mempunyai sifat ulas asih, sehingga terhadap orang yang berbuat jelek terhadap beliau pun beliau tetap memberi ulas asih seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Habib Abdul bin Al-Haddad itu sebagai bentuk ulas asih Habib Abdullah terhadap orang yang telah menyakiti beliau. Itu karomah yang dibarengi dengan akhlak. Karena banyak orang ya mungkin punya ilmu hikmah tapi tidak dibarengi dengan akhlak, akhirnya kurang baik pada akhirnya. Singkat cerita, ya, akhirnya Habib Abdullah ini menjadi seorang waliullah, wali besar, ya. Dan dalam riwayat beliau menjadi wali besar ini ketika masih muda. Singkat cerita saja, banyak karomah beliau, ya, banyak kisah tentang ibadah-ibadah beliau, tapi mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail di sini karena saya fokus membahas tentang Ratibul Haddad. Singkat cerita, murid Habib Abdullah meminta kepada Habib Abdullah supaya Habib Abdullah mengarang zikir, kumpulan zikir. Habib Abdullah ini punya guru namanya dikenal dengan Habib Al-Attas, ya. Sehingga kumpulan zikir dari gurunya itu dinamakan Ratibul Attas. Nah, muridnya Habib Abdullah ini minta supaya Habib Abdullah ini juga membuat kumpulan zikir. Atas permintaan muridnya itu, akhirnya Habib Abdullah membuat kumpulan zikir yang dinamakan Ratibul Haddad. Dan itu zikir disusun oleh beliau pada tanggal 27 pada malam Lailatul Qadar, seperti itu. Nah, banyak sebenarnya karomah dari Ratibul Haddad. Walaupun kita semua tidak bisa hidup sezaman dengan beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, tetapi kita masih bisa menikmati hadirnya Habib Abdullah di muka bumi ini dengan meneruskan karya beliau, meneruskan
hasil mujahadah riyadah tirakat beliau, yaitu Ratibul Haddad. Singkat cerita saja, saya pribadi mendapat ijazah Ratibul Haddad dari beliau Kiai Idris bin Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Idris sendiri dapat Ratibul Haddad dari Kiai Hamid Pasuruan, sehingga bacaan Ratibul Haddad yang saya baca itu lafal dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan sebagaimana yang diturunkan kepada Kiai Idris. Mungkin ada lafal berbeda, ya, masing-masing sesuai dengan jalur sanadnya masing-masing, tapi yang saya dapat dari beliau Kiai Idris dan Kiai Idris dari Kiai Hamid Pasuruan. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena saya mau membagi cerita tentang karomah Ratibul Haddad, ya, khasiat Ratibul Haddad yang dialami oleh Kiai Hamid Pasuruan. Suatu saat ada tamu datang ke Kiai Hamid Pasuruan. Kebetulan ketika itu Kiai Hamid Pasuruan masih baca Ratibul Haddad. Tamunya sudah datang, Kiai Hamid masih menghatamkan. Jadi tengah-tengah baca Ratibul Haddad, Kiai Hamid menghabiskan dulu Ratibul Haddadnya. Nah, setelah Ratibul Haddadnya itu sudah habis, lalu Kiai Hamid itu mengambil romad. Romad itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya arang, ya, arang. Arang yang masih panas. Nah, sebelum Kiai Hamid mengambil arang yang masih panas itu, Kiai Hamid itu Kiai Hamid mengambil arang yang masih panas itu, tahu arang ya, untuk bakar sate itu, arang yang masih panas itu diambil sama Kiai Hamid dalam keadaan panas, lalu dimasukkan ke sakunya tamunya, ya. Dimasukkan ke saku tamunya, dan dengan izin Allah saku tamunya itu tidak terbakar, ya. Saku tamunya itu tidak terbakar. Lalu Kiai Hamid dawuh, siapa yang istiqamah membaca Ratibul Haddad, api neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Cerita ini saya dapat dari santri senior beliau, ya. Ya. Seperti itu. Jadi dawuhnya Kiai Hamid, siapa yang istiqamah membaca Ratibul Haddad, api neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Apalagi api dunia. Api neraka kita ketahui tingkat kepanasannya berlipat-lipat. Api dunia ini hanya berapa persen saja. Karena tentu insya Allah siapa yang istiqamah membaca Ratibul Haddad, orang itu akan diberi hidayah oleh Allah sehingga akan husnul khatimah. Karena Imam Abdullah bin Al-Haddad sendiri juga beliau dawuh, ya, Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu sendiri beliau dawuh, siapa yang istiqamah membaca Ratibul Haddad, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Sehingga Kiai Hamid sendiri pun meneruskan, siapa yang istiqamah membaca Ratibul Haddad, api neraka tidak akan bisa menyentuhnya, apalagi api dunia. Dan itu dibuktikan sendiri oleh Kiai Hamid dengan arang panas yang dimasukkan ke saku tamunya dan tidak bolong baju saku tamunya, untuk meyakinkan tamunya Kiai Hamid bagaimana khasiatnya Ratibul Haddad. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan arti makna dari Ratibul Haddad. Yang pertama, ketika kita memulai membaca Ratibul Haddad, kita tawasul Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dulu. Jadi ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Habibina Syafi'ana Sayyidina Muhammadin SAW. Baru setelah itu kita baca Fatihah, ya. Insya Allah semua santriwati Pondoknya Zainab Sidik sudah memahami apa arti makna dari Al-Fatihah ayat per ayat. Lalu setelah itu membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya.
insya Allah santriwati Pondok Zainab Siddiq sudah bisa memahami apa makna dari ayat kursi kata per kata, dan itu bisa dicari di dalam Al-Quran, ya, di dalam Tarjamatul Quran, di dalam terjemahan Al-Quran itu bisa dicari. Lalu setelah itu membaca Amana Rasulu bima unzila min rabbih sampai Rabbana la ta'khidna famsurna 'alal qaumil kafirin. Itu bisa santriwati Pondok Zainab Siddiq cari sendiri di dalam Tarjamatul Quran, terjemahan Al-Quran. Langsung ke zikir setelah itu. Jadi awalnya dimulai dengan ayat-ayat Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan zikir. Zikir ini dari Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada yang bisa menyekutuinya. Tidak ada sekutu baginya. Laul mulku, Allah lah yang memiliki semua kekuasaan, semua kerajaan. Laul mulku alhamdu, Allah lah yang memiliki semua pujian. Yang berhak untuk dipuji itu hanya Allah. Yuhyi, Allah yang menghidupkan. Wa yumit, Allah yang mematikan. Ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Loh, ada orang kena penyakit jantung, dia kan matinya karena sakit jantung. Ya karena Allah mengizinkan orang itu kena sakit jantung. Kalau Allah mentakdirkan orang itu sembuh dari sakit jantung, ya sembuh. Seperti itu. Allah itu musabbibul asbab. Allah yang membuat sebab-sebab. Ada orang mati sebabnya karena kecelakaan, karena Allah mengizinkan terjadinya kecelakaan. Ada orang mati karena sakit, karena Allah mengizinkan orang itu meninggal karena sakit. Allah yang menciptakan sebab-sebab. Ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bahwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadir, maha mampu. Apapun itu. Ya. Ala kulli syai'in terhadap apapun itu Allah maha mampu. Ya. Jangan kita batasi kekuasaan Allah ya, hanya dengan pikiran kita, jangan. Apa-apa yang menurut akal kita mustahil, bagi Allah itu mampu, bisa, sangat mampu. Sehingga tidak menjadi alasan bagi santriwati Pondok Zainab Siddiq untuk takut terhadap masa depan, untuk khawatir terhadap masa depan. Karena apa ya? Karena yang mengatur alam ini Allah Ta'ala. Orang bahagia, sengsara, kaya, melarat, sakit, sehat, dan semuanya itu kullu min indillah, semuanya itu dari Allah. Nah, karena semua dari Allah, ya minta sama Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi santriwati Pondok Zainab Siddiq dan semua kaum muslimin muslimat untuk gentar menghadapi masa depan. Karena apa? Ya karena yang memiliki masa depan hanya Allah Ta'ala. Maka minta sama Allah Ta'ala. Yang kedua, itu dibaca 3 kali. Yang kedua, zikir dari Nabi Muhammad juga, yaitu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah, tidak ada yang suci di bumi ini. Ya, yang suci itu hanya Allah Ta'ala. Ya, tidak ada. Yang suci itu hanya Allah Ta'ala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang berhak dipuji itu hanya Allah Ta'ala. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu apa sih? Ya Tuhan itu yang kita sembah itu Tuhan. Itu namanya Tuhan. Tuhan itu yang memiliki sifat 99. Asmaul Husna, yang memiliki nama 99 itu Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu ya maknanya sangat luas sekali. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya,
Ya, la ilaha illallah, la rahman illallah. Tidak ada yang maha penyayang, maha pengasih kecuali Allah. La rahim, la ilaha illallah itu juga bermakna la rahim illallah. Tidak ada yang maha penyayang kecuali pada Allah. La ilaha illallah itu juga bermakna la nasyira illallah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kepada Allah. Seperti itu. Jadi pernah saya dapat dari Ki As'ad. Ki As'ad itu dawuh, ketika kita baca la ilaha illallah itu kita harus konsentrasi Allah yang memiliki Asmaul Husna, nama 99 itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Akbar itu Akbar itu artinya paling besar. Akbar itu artinya paling besar. Kalau kabir itu Allah yang maha besar. Tapi kalau akbar, Allah yang paling besar. Allah paling besar dari apa? Dari diri kita sendiri, dari orang tua, dari pendamping hidup kita, dari anak-anak kita, dari pekerjaan kita, dari harta kita, dan dari semuanya. Allah yang lebih besar daripada itu semua. Sehingga perhatian kita seharusnya pun tertuju hanya kepada Allah Ta'ala. Adapun kita berinteraksi kepada orang tua kita, anak kita, pendamping hidup kita, umatnya Nabi Muhammad, itu sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah untuk berbuat baik. Jadi semuanya bersumber dari Allah Ta'ala. Karena Allah yang paling besar. Bagi santriwati yang punya masalah, tidak apa-apa. Masalah yang terlalu berat, sering-sering berpikir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bagi santriwati yang sedang ketakutan, yang sedang gentar terhadap satu masalah, baca. Bisa lewat lisan atau dalam hati, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Akan muncul keberanian untuk menghadapi semuanya. Lalu setelah itu zikir dari Nabi Muhammad juga, Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah, bihamdihi dengan segala pujiannya. Subhanallah, segala maha suci Allah, subhanallahil azim. Azim yang maha agung. Nabi Muhammad pernah bersabda, ahabul kalami ilallah arba'un. Ucapan yang paling dicintai Allah itu 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Itu hadis. Diambil oleh Imam Abdullah, dimasukkan dalam Maratibul Haddad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah itu pun juga hadis. Dimasukkan oleh Imam Abdullah. Jadi Maratibul Haddad itu dimulai Al-Quran, kedua hadis. Termasuk subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini Nabi Muhammad bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. 2 kalimat khafifatani fil lisan, yang ringan di lisan itu ringan. Tsaqilani fil mizan, tapi berat nanti di timbangan. Semoga saya, keluarga saya, kita semua, keluarga kita semua ketika di akhirat mendapatkan timbangan yang berat dari membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Lalu setelah itu apa? Subhanallah. Rabbana firlana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana firlana, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami. Rabbana firlana, ampuni kami. Wa tub alaina, dan berilah taubat kepada kami. Apa maksudnya berilah taubat kepada kami? Begini, ada orang itu selain istiqomah ibadah, istiqomah maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia setiap hari istiqomah maksiat. Misalnya ya. Misalkan senang ngerasani orang, membicarakan kejelekan orang. Dan itu dilakukan setiap hari. Orang itu artinya belum mendapatkan taubat dari Allah. Jadi waktu ba'alaina itu, ya Allah, beri saya taubat, atau dalam arti hentikan saya dalam perbuatan maksiat yang terus-menerus. Dan orang bermacam-macam, ada yang maksiat, istiqomah maksiat dalam ngerasani orang.
Ada orang istiqamah maksiat dalam macam-macam, ya macam-macam. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Rabbana firlana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Tawab, memberi taubat, Rahim, dan Maha Penyayang. Lalu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala wasallim. Allahumma ya Allah, sholli, berilah kasih sayang ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala wasallim. Ya Allah, sholli alaihi, berilah kasih sayang kepada Nabi Muhammad, wasallim, dan berilah keselamatan. Itu dibaca 3 kali. Lalu setelah itu apa? Setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung bi kalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah, tamati, yang sempurna, min syarri, dari kejelekan, ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan jin, menciptakan hewan, menciptakan virus, menciptakan penyakit, menciptakan kuman. Penyakit itu diakibatkan oleh kuman, ya. Kuman, bakteri itu kan makhluk hidup. Allah menciptakan macam-macam. Nah, kita berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa-apa yang kejelekan yang atas makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, itu dibaca 3 kali. Lalu setelah itu Bismillahi, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, alladzi, yang la yadurru, tidak akan berbahaya, ma'asmihi, dengan menyebut nama Allah, syai'un, apapun itu, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, ataupun di langit. Dengan menyebut nama Allah yang mana tidak akan mendatangkan bahaya, dengan menyebut nama Allah itu, apapun bahayanya itu, baik itu di bumi maupun di langit. Bahaya di bumi, ya bisa bahaya dari manusia, bahaya dari jin, virus, dan lain-lain. Bahaya dari langit, meteor, dan lain-lain. Kita tahu dulu bumi ini pernah dihuni oleh dinosaurus, lebih besar, lebih kuat daripada kita. Tapi ada benda dari luar bumi menghantam bumi, semuanya mati. Ya, itu menurut ilmu sejarah seperti itu. Itu benda dari luar bumi. Atau benda dari luar bumi seperti petir, ya, dan lain-lain. Lalu bahwa Sami'un alim, dan dia Allah Sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nabilahi, kami ridho kepada Allah. Rabba, sebagai Tuhan. Maksudnya ridho sebagai Rabban itu apa? Rabban itu dari Rabba yurabbi. Ya. Rabba yurabbi itu artinya yang mengatur. Jadi radina billahi rabban, kami ridho kepada Allah sebagai Tuhan yang mengatur semuanya. Ridho, kita diberi takdir oleh Allah A, B, C, D, ridho. Itu artinya kita ridho juga dengan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan keadaan kita, itu artinya kita tidak ridho dengan Allah. Karena tidak ada keadaan di bumi, langit, kecuali itu dari Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina, dan kami ridho Islam sebagai agama kami. Maksudnya ridho Islam sebagai agama kami apa? Ya, masalah akidah, masalah syariat, masalah akhlak, itu ridho. Apa yang diajarkan dalam agama diridhoi. Contoh, kenapa perempuan kalau orang tuanya meninggal kok warisannya cuma dapat 1, laki-laki dibanding 2? Kenapa kok begini? Nah, kalau sampai muncul pertanyaan, bahkan mempertanyakan kenapa kok begini, dan tidak mengimani, tidak
tidak mengakui, tidak mengikuti dengan ikhlas, berarti dia tidak ridho dengan Islam sebagai agama. Kenapa kok harus sholat subuh pagi-pagi? Kenapa? Nah, berarti dia belum ridho terhadap Islam sebagai agama. Kenapa kok laki-laki boleh berpoligami? Berarti dia masih belum ridho dengan hukumnya Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali menentang hukum yang ada di dalam agama Allah Ta'ala. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dan kami ridho dengan Nabi Muhammad nabiyya sebagai nabi. Akhlak, sifat, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad kita ridho. Termasuk kita ridho kita tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad, kita ridho. Tapi jangan bersedih hati, karena Nabi Muhammad bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Hadis sahih Imam Bukhari. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku ketika tidur berarti mimpi melihat Nabi Muhammad, fasayaroni, maka dia akan melihatku fil yaqdati, ketika dia tidak tidur. Jadi jangan dianggap ketika Nabi Muhammad SAW ini sudah wafat, lalu kita tidak bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Tidak. Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Bal ahya, jangan kau kira orang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah itu amwat, meninggal. Bal ahya, tapi mereka itu hidup. Dan kita tentu derajatnya Nabi lebih mulia dibanding orang yang syahid. Orang syahid saja seperti itu, apalagi Nabi. Lalu setelah itu, Rabbi Nabi Rabba Bil Salamin Dina Nabi Muhammadin Nabiyya. Bismillahi masya Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, masya Allah, masya Allah, apa-apa yang dikehendaki Allah. Jadi apa-apa yang dikehendaki Allah itu kita mengucapkan Bismillah. Bismillah masya Allah, la yasuqul khaira. Bismillah masya Allah, maka min ni'matin. Bagaimana? Bismillah walhamdulillah wala khairu syarru bimasyiatillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wal khairu, semua kebaikan, wa syarru, dan semua yang jelek, bimasyiatillah, itu atas kehendak Allah. Kalau ada orang hidupnya baik, keluarganya baik, semuanya baik, itu dari Allah. Kalau ada orang hidupnya tidak baik, keluarganya tidak baik, itu artinya Allah, bukan berarti lalu Allah memberi tidak baik pada orang itu, bukan. Itu artinya Allah mengizinkan supaya syaitan mengganggu orang itu sehingga orang itu menjadi tidak baik dan keluarganya juga menjadi tidak baik. Seperti itu maksudnya. Tapi ketika Allah itu sudah memberi hidayah, maka orang itu pasti menjadi baik. Seperti itu. Baik tidak baik ini dalam semua aspek, baik itu agama, ekonomi, dan semuanya. Lalu setelah itu, amanna billahi wal yawmil akhir tabarana lillahi ba'duna dhahir. Amanna, kami beriman pada Allah, wal yawmil akhir, dan kepada hari akhir. Tubna, kami bertobat kepada Allah, batinan, baik secara batin, wa dhahir, maupun secara dhahir. Maksudnya bertobat secara batin itu apa? Karena dosa itu ada yang dilakukan oleh secara batin, secara hati. Contoh, menghina orang lain di dalam hati. Contoh, merendahkan orang lain di dalam hati. Contoh, suudzon kepada guru, pada ulama, dan lain-lain. Zahir, dan secara zahir apa dosa yang dilakukan oleh panca indera, mata, lisan, tangan, telinga, kaki, dan semuanya.
Kalau secara batin yang dilakukan oleh hati. Amanna bil akhir tabani al-ghaibat bin tahir. Ya Rabbana wa'fu anna. Ya Rabbana wahai Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami. Wa'fu anna, maafkan kami. Ya Rabbana wa'fu anna. Wa mahul ladzi kana minna. Wa mahul, dan hapuslah alladzi kana minna, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa apa yang terjadi pada diri kami pada sebelumnya. Kana berarti sebelumnya. Ya Rabbana wa'fu anna mahul ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalal, wahai Allah yang memiliki jalal, keperkasaan, wal ikram, dan yang memiliki kemurah hatian. Jadi ini dua bentuk sifat yang berlainan ya. Di satu sisi Dzul Jalal memiliki kegagahan, keperkasaan, tapi wal ikram memiliki kemurahan hati. Ikram itu apa? Ya, ikram itu apa? Ikram ya, itu bisa dengan arti karim. Saya mendapatkan definisi Allah Maha Karim itu, Maha Pemurah hati itu, definisi yang paling saya senang dari seorang wali, Qutbul Aulia ya, seorang pemimpin wali pada zamannya ya, yaitu bernama Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Kalau Imam Abdul bin Haddad ini abad 11 Hijriah. Kalau Masehi tinggal ditambah 4, berarti abad 16 Masehi. Nah, kalau Syekh Abdul Hasan Asyadzili ini itu abad setelahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, jadi jauh sebelum Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau Syekh Abdul Hasan Asyadzili ini kalau tidak salah abad ke-5 ke-6 Hijriah, seperti itu. Insya Allah. Iya. Ya kalau tidak salah mungkin abad ke-7 8 Hijriah, insya Allah ya. Kalau tidak salah insya Allah. Insya Allah. Syekh Syadzili itu mendefinisikan Al-Karim yang Maha Pemurah hati itu seperti ini ya. Allah Maha Pemurah hati itu artinya ya, kita sudah maksiat kepada Allah, tapi Allah masih berbuat baik kepada kita. Itu namanya Al-Karim. Itu namanya Al-Karim ya. Jadi kita sudah berbuat maksiat kepada Allah, kita sudah melakukan larangan Allah, tapi kalau Allah masih berbuat baik, kita masih diberi rezeki, masih diberi keselamatan, tidak ada kecelakaan, tidak apa-apa. Itu artinya Allah Al-Karim. Nah ini, ya dzal jalali wal ikram, Allah yang Maha Perkasa, yang Maha memiliki keperkasaan dan Maha memiliki kemurah hatian. Amitna, ya amata yumitu. Amitna, ya Allah wafatkan kami. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, atas agama Islam. Ya Allah wafatkan kami ketika kami memeluk agama Islam dan ketika kami menjalankan hukum Islam. Itu yang dimaksud amitna ala dinil Islam. Bukan hanya kita berharap mati dalam keadaan agama Islam saja, tapi juga mati dalam keadaan selain kita beragama Islam. Amin ya Allah. Dan juga mati ketika meninggal ketika kita sedang menjalankan ibadah hukum kepada Allah, sedang menjalankan ibadah kepada Allah, atau sedang menerapkan hukum dari hukum-hukum Allah. Itu dibaca 7 kali. Nah di sini semua zikir sebelumnya itu dibaca 3 kali, tapi khusus ini dibaca 7 kali. Ya, sepertinya Imam Abdul bin Al-Haddad, oleh karena itu beliau sampai berdawuh, ya dawuh, siapa yang istiqamah membaca Ratibul Haddad akan husnul khatimah. Ya mungkin salah satunya karena di sini ada doa supaya meninggal dalam keadaan
Islam sampai dibaca 7 kali. Ya dari Al-Quran meminta nanti Islam. Lalu setelah itu ya qawiyu ya matin, ya qawiyu wahai Allah yang maha kuat, ya qawiyu ya matin wahai Allah yang maha matin, maha tangguh. Ya. Ikfi syaradalimin, ikfi dari kafa ikfi, cukupkan, hentikan syaradalimin, kejelekan-kejelekan orang zalim, baik itu orang zalim siapapun, baik itu orang zalim dari agama Islam maupun orang zalim dari luar agama Islam, dari keluarga kita atau dari teman kita atau dari siapapun. Baca 3 kali. Ya qayyum ya matin ikfi syaradalimin, aslahallahu umural muslimin, aslahallahu, semoga Allah memperbaiki umural muslimin, semua perkara umat Islam. Jadi Ratibul Hajat ini kumpulan zikir yang menarik karena mencakup semua. Ayat Al-Quran ada, hadis Nabi ada, ya, minta supaya husnul khatimah ada, supaya dilindungi dari kejahatan ada, ya. Dan ternyata tidak hanya mikir dirinya sendiri dan keluarganya, tapi mikir umat Islam. Sehingga berdoanya aslahallahu moral muslimin, semoga Allah memperbaiki perkara-perkara umat Islam, syarafallahu, dan semoga Allah syarafaya syurifu, syarafallah, semoga Allah mengalihkan, menghilangkan, mengalihkan syarafallah syaral mu'dzin, kejelekan-kejelekan mu'dzin, ya. Orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang berbuat buruk seperti itu. Aslahallahu moral muslimin, syarafallah syaral mu'dzin. Setelah itu aslahallahu moral muslimin, syarafallah syaral mu'dzin, aslahallahu moral muslimin, syarafallah syaral mu'dzin, aslahallahu moral muslimin, syarafallah syaral mu'dzin. Ya Ali ya Kabir, ya Ali, ya Allah yang maha tinggi, ya Kabir, ya Allah yang maha besar, ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Allah yang ya Alim, ya Allah yang maha mengetahui, ya Qadir, ya Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, ya Ali ya Kabir, ya Alim ya Qadir. Terus apa? Ya Sami'u ya Basir, ya Allah yang maha mendengar dan yang maha melihat, ya Latif ya Khabir, ya Allah yang maha lembut, ya Latif yang maha lembut, ya Khabir, dan yang maha memberitahu, yang maha memberi kabar, ya. Lalu setelah itu ya Ali ya Kabir, ya Alim ya Qadir, ya Sami' ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Farijal Ham, ya Farijal Ham, ya Farija, wahai Allah yang menghilangkan ham, kesedihan, kesusahan, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, yang kasyifa, yang membuka gham, segala kegundahan hati, ya Allah yang menghilangkan segala kesulitan, kesusahan, ya Allah yang maha membuka segala kegundahan hati, kegelisahan hati, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man li'abdihi, ya Allah yang maha li'abdihi yaghfiru, ya Allah yang maha bagi hambanya itu yaghfiru, maha mengampuni, warham, dan maha menyayangi. Zikir ini baca 3 kali. Ini khusus untuk menghilangkan semua kesulitan hidup kita, kesedihan hidup kita, kesusahan hidup kita. Jadi zikir Ratibul Hajat ini lengkap sudah. Mulai dari pujian pada Allah ada, minta pada Allah pun ada, seperti itu. Mendoakan orang lain Allah pun, mendoakan orang lain pun ada, seperti itu. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man ya Fir'an. Setelah itu Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah, saya minta ampun pada Allah, Rabbal Baroya, Rabbah yang mengatur, Tuhan yang mengatur, Baroya, semua apa yang ada, ya. Baroya itu kalau bahasa kamusnya itu adalah semua jenis hewan melata, ya. Manusia itu kan hayawanun aqilun, hewan tapi yang berakal gitu ya. Jadi ya Allah yang maha
saya minta ampun pada Allah, Tuhan yang mengatur semua makhluk, maksudnya seperti itu, semua ya. Tapi dalam ini mungkin khusus untuk manusia ya, manusia. Ya Allah ya Allah, saya minta ampun kepada Allah, Tuhan semua manusia. Astagfirullah minal khataya, saya minta ampun kepada Allah minal khataya, dari semua khataya ya, jamak dari khati'atun, semua kesalahan-kesalahan. Astagfirullah rabbil baraya, astagfirullah khataya. Ini dibaca 4 kali ya, saya juga tidak tahu apa rahasia dibaca 4 kali, tapi ini dibaca 4 kali ya. Yang saya dapat dari Kiai Idris dari Kiai Hamid Pasuruan itu dibaca 4 kali. Semuanya 3 kali, dan yang Yadal Jalal Ikram 7 kali. Nah, setelah itu baru dalam hati membaca Fa'lam al-ma'bud. Fa'lam, ketahuilah al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Baru baca secara lisan, lisannya bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu nafas ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dihitung 1, dibaca sampai 25 kali, berarti 50 kali, tapi di satu nafas ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 1 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah 2 kali. Nah, seperti itu sampai 25 kali. Baru setelah itu, setelah salam sampai 25 kali, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah ya. Muhammad Rasulullah SAW, semoga Allah memberi kasih sayang, kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keselamatan. Muhammad Rasulullah SAW syarrafa, semoga Allah memberi kemuliaan. Makarramah, semoga Allah memberi kehormatan. Majada, semoga Allah memberi majadai majidu tamjidan, semoga Allah memberi itu seperti ya kemuliaan gitu ya, kemuliaan, kehormatan ya. Syarafa karawajada wa azama, dan semoga Allah mengagungkan. Wa syarafa karawajada wa azama, bagaimana? Muhammad Rasulullah SAW syarafa karawajada wa azama wa radiyallahu, dan semoga Allah meridai an ahli baitihi, ahlul baitnya Nabi, wa radiyallahu an ahli baiti wa tahirin, an ahli baiti tahirin gimana? Ya ini kalau tidak saya kebetulan tidak membawa kitabnya. Muhammad Rasulullah SAW syarafa karama jadda wa azama radbatan ahli baitit thayyibin, an ahli baitit thayyibin at-tahirin ya, ahli baitnya Nabi thayyibin yang baik, tahirin dan yang suci ya. Wa radbatan ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad al-akramin yang mulia. Ashabil akraminal wa radbatan ta'ala ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ashabil akraminal, bagaimana? Wasabil akraminal muhtadin, yang diberi hidayah. Wazwajid Tahirati, dan istri-istri Kanjeng Nabi At-Tahirati yang suci, ummahatil mukminin ya, ibu-ibunya para nabi. Wazwajid Tahirati ummahatil mukminin wa radza ta'ala nashabi wa radza ta'ala ahli baitil thayyibin wa sabil akraminal muhtadin. Wazwajid Tahirati ummahatil mukminin gimana? Wattabi'ana lahum, dan yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa alaina ma'hum, dan semoga itu juga mengenai kita, ma'hum, dan juga mereka. Wa alaina ma'fihim,
ya, dan dalam mereka birahmatika arhamar rahimin, dengan ya begitu ya, dengan kasih sayang Kau ya Allah yang maha paling penyayang di antara yang penyayang. Jadi maksudnya wa alaina, semoga kita juga diberi kemuliaan, diberi kehormatan, diberi seperti Allah memberi kemuliaan kehormatan kepada keluarga Nabi, istri Nabi, sahabat Nabi, dan pengikut Nabi. Nah, semoga kita juga diberi seperti itu. Itu maksudnya wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika arhamar rahimin. Itu maksudnya wa alaina. Ya. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad 3 kali. Itu bisa kalian lihat di terjemahan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an bisa. Alhamdulillah pondoknya Zainab Siddiq untuk juz amma sudah selesai. Tafsir Jalalainnya ya sudah selesai. Lalu Qul a'udzu birabbil falaq itu kalian lihat di tafsir sendiri, di terjemah Quran, di tafsir Jalalain. Lalu Qul a'udzu birabbin nas itu kalian lihat terjemahatul Quran dan juga tafsir Jalalain. Lalu baru setelah itu Al-Fatihata, kita sekarang tawasul gitu ya. Al-Fatihata, kita membaca Fatihah ya, Al-Fatihata ila ruhi, kepada ruh Sayyidina Syekhul Kabir, tuan kami yang Syekh ya, Syekh guru kami Al-Kabir yang besar. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Syekhul Kabir Al-Qadbabi Syahir, Al-Qadbabi pemimpin para wali, Asyahir yang terkenal, Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih ya, Al-Faqih ini gelar yang pandai dalam ilmu fikih. Al-Muqaddam ini artinya yang paling terdepan, artinya beliau ini ketika itu menjadi pemimpin wali yang paling terdepan. Siapa? Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Syekhul Kabir Al-Qadbam Syahir Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad. Nah, beliau bernama Said Muhammad bin Alawi. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Syekhul Kabir Al-Qadbam Syahir Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Muhammad putranya Ali. Muhammad bin Ali Ba'alawi, keluarga Alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi ya. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Syekhul Kabir Al-Qadbam Syahir Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terus bagaimana? Wasulihi. Terus bagaimana? Usulihi dan semua usulnya Faqih Muqaddam, Afroi dan semua keturunan Faqih Muqaddam, Jama'i dan semua sadatina pemimpin-pemimpin kami, Ali Ba'alawi dari keluarga Ali Ba'alawi, Jami sadatina Ali Ba'alawi. Terus bagaimana? Anallahu ya'li darajatihim ya. Keluarga Ali Ba'alawi itu siapa? Keluarga Ali Ba'alawi itu adalah keturunannya ya Sayyid Isa. Sayyid Isa itu adalah keturunannya Kanjeng Nabi yang dari Basrah pindah ke bukan Sayyid Isa. Keturunannya Sayyid Ahmad ya. Keturunannya Sayyid Ahmad, beliau asalnya dari Basrah, Irak, lalu pindah ke Yaman. Nah, oleh karena itu namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Keluarga Ali Ba'alawi itu ya keturunannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir yang pertama kali keluarga Nabi Muhammad yang pindah ke Yaman. Seperti itu, karena ada konflik di Irak, konflik politik, konflik agama, konflik negara, sehingga Sayyid Ahmad Al-Muhajir ya itu pindah ke Yaman. Jadi Ali Ba'alawi, al itu artinya keluarga, Ba'alawi itu dari Said Alawi ya. Said Alawi ini keturunannya Said Ahmad. Said Ahmad ini yang pindah dari kota Basra ke Yaman, seperti itu. Ya. Wala jami' sadatin al-Balawi anallahu yu'li darajatihim. Semoga Allah mengangkat derajat mereka. Wa ya'idu, dan semoga Allah mengembalikan alaina kepada kami min barakatihim, keberkahan mereka. Wa ya'udu alaina min barakatihim asrarihim, rahasia-rahasia mereka, wa anwarihim, cahaya mereka, wa ulumihim, ilmu mereka, wa nafahatihim,
Nafahat itu doa keistimewaan dari mereka fitini dalam agama wa dunia wal akhirah dan dalam akhirat. Lalu Fatihah yang kedua, Al-Fatihata Fatihah ila jami'i kepada semua. Ya, Al-Fatihata ila jami'i. Bagaimana? Bagaimana? Al-Fatihah ila jami'i sadatina sufiyati. Al-Fatihah kepada ila jami' kepada semua sadatina pemimpin-pemimpin kami asufiyati para ahli sufi aina makanu di mana mereka pun berada min masyariqil ardi dari timur min masyariqil ardi ila maghribiha sampai ke barat. Ya, min masyariqil maghribi anna yahmina semoga Allah melindungi kami bihimayatihim dengan pelindungan mereka. Jadi para wali yang sudah wafat itu bisa melindungi kita yang masih hidup. Dengan cara apa? Dengan cara mereka berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi. Itu bisa. Jangan kita menganggap wali yang sudah wafat itu tidak bisa mendoakan supaya kita yang hidup ini selamat. Tidak. Itu yang dimaksud anallah yahmina, semoga Allah menjaga kami bihimayatihim dengan penjagaan para wali yang sudah wafat tapi masih hidup di sisi Allah, yang bisa berdoa untuk kita yang masih hidup ini. Bahkan doa mereka didengar dibanding kita. Wa yumiduna bimadadihim, dan semoga para wali itu yumiduna, dan semoga Allah itu yumiduna memberi madad. Madad itu pertolongan, keistimewaan kepada kami bimadadihim dengan madad-madad para wali-wali itu. Wa yumiduna bimadad wa yu'idu alaina min barakati masrarihim wa nurihim wa alamin al-fatihah fitnatul akhirah. Itu sudah saya bahas. Lalu yang ketiga Al-Fatihata Fatihah ila ruhi kepada ruh Sayyidina Syekhul Kabir Al-Qutb Syahir Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bin Ali bin Muhammad Al-Haddad sahibi ratib, yang memiliki ratib ini, yang mengarah itu sahibi ratib wa usul farah wa jami'a sadatina li ba'alawi anadhi ali darajatim fil jannah wa yadu alaina min barakati masarari manari malaman al-fatihah fit dunya wa dunyal akhirah. Itu sudah saya bahas. Lalu yang keempat adalah Al-Fatihata Fatihah Anallah yughithul muslimin. Anallah semoga Allah yughithu dari kata aghatha yughithu. Yughithu itu artinya menolong. Anallah yughithul muslimin, semoga Allah menolong orang muslim. Al-Fatihata anallah yughithul muslimin. Al-Fatihata anallah yughithul muslimin wa yarhamul muslimin, dan menyayangi orang muslim. Yufariju 'alal muslimin, dan menghilangkan kesusahan orang muslim. Wa yashfi amradal muslimin, wa yashfi, dan menyembuhkan amrad, penyakit-penyakit muslimin orang muslim, bil afiyah dengan afiyah, dengan sehat. Yashfi amradal muslimin bil afiyah wa yughziru ambarahum, dan menjadikan hujannya lebat. Maksudnya hujannya, karena di Arab itu kekurangan hujan, jadi minta hujan. Kalau kita di Indonesia ya maksudnya hujan wa yughziru ambarahum itu semoga hujannya manfaat, seperti itu. Lebat terus tapi manfaat. Semoga Allah yurakhisu, menjadikan murah as'arahum, barang-barang yang ada di sekeliling kita. Artinya kita mau beli apa-apa itu harganya murah gitu, barang-barang itu. Ya, anallah. Jadi Ratibul Haddad itu juga mendoakan satu kampung, negara, supaya tingkat inflasinya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Supaya barang itu masih bisa terbeli dengan harga yang masuk akal, yang murah, seperti itu. Kita tahu di Mekah itu ya harga bensin itu murah sekali. Di Mekah Madinah itu harga bensin itu lebih murah dibanding harga air minum. Kalau kita kan enggak ya. Kita harga aqua, botol aqua 3.000 lah ya. Itu kalau harga bensin 1 liter sudah 7.000 pertalite. Itu kalau di Mekah Madinah itu harga bensin itu murah, berarti lebih mahal harga air. Karena apa ya? Karena berlimpah minyak mereka. Itu maksudnya. Salah satunya. Dan semoga Allah memperbaiki salabinahum, ya, jamak dari sultan, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan semoga Allah melindungi orang muslim
yakfihim syarrul fitani, dari apa kejelekan fitnah, fitani, yakfihim syarrul fitani wa yakfihim syarrul fitani wal mihani, bagaimana? Wal baliyati, dan segala bala, wal mihani, dan segala ujian. Yakfihim syarrul fitani wal baliyati wal mihani ma dzahara minha, apa yang tampak, amma batin, dan apa yang tidak tampak. Yakfihim syarrul fitani wal baliyati wal mihani ma dzahara minha ma batin wa yahfadzul hujjaja, dan semoga Allah menjaga para jamaah haji, yahfadzul hujjaja wal musafirin, dan orang yang berpergian, wal ghuzata, dan semoga Allah menjaga para pejuang fisabilillah, yahfadzul hujjaja al musafirin wal ghuzata al mujahidin, dan orang mujahid, yahfadzul hujjaja al musafirin wal ghuzata al mujahidin fisabilillah, bagaimana? Minal muslimin, dari kaum muslimin, fil barri, baik itu di bumi, wal bahri, baik itu mereka di laut, wal jawi, baik mereka itu ada di udara. Nah, ini menarik ini, karena Imam Abdul bin Al-Haddad itu ya pada zaman itu tidak ada pesawat tempur ya, tapi kok di Ratibul Haddad itu ada fil barri wal bahri wal jawi. Jawi itu udara ya, seperti itu ya, fil barri wal bahri wal jawi. Terus bagaimana? Allah yushibuhumu salamata, semoga Allah yushibuhumu, memberikan mereka as-salamata, keselamatan. Allah yushibuhumu salamata. Ya, kalau sedang tidak wirid agak lupa ya, mohon maaf ya para santriwati, para yang melihat video ini, semoga bisa dimaklumi, saya tidak membawa kitab, dan kalau sedang tidak baca wirid agak ya seperti ini. Wa yahfadzul hujjaj al musafirin wa zat al mujahidina min nafsilina fil barri wal bahri wal jawi jama'an aina makanu. Wa yahfadzul annal yashabu musalamata, semoga Allah memberi keselamatan kepada mereka, wa yurudduhum, dan semoga Allah mengembalikan mereka ila utanihim, kepada tanah air mereka, salimina, selamat, aminina, dalam keadaan aman, ghanimina, dalam keadaan mengambil banyak keuntungan, aminina ghanimina wa iyana salimina aminina ghanimin wa iyana, dan semoga apa-apa yang didapatkan oleh mereka itu juga didapatkan oleh kita. Itu dimaksud wa iyana. Semoga kita juga mendapatkan itu semua fi khairin, dalam keadaan baik, walutfin, dalam keadaan lembut, wa afiatin, dalam keadaan selamat. Wal arwahi, dan juga kita tujukan Fatihah ini kepada ilarwah, pada arwah-arwah, wa ilarwahi abaina, ilarwahi abaina wa ummahatina. Gimana? Ya, anallah subhanahu salatu radhimlatun wa ilarwahi abaina wa abaikum. Apa? Anallah subhanahu salamatu radhimlatun muslimina aminina ghanimin wa yana fi khairin rabbil afiyatin wa ilarwahi walidina wa walidikum, wa ilarwahi, dan untuk arwah-arwah walidina, ayah kami, wa walidikum, ayah kalian ya. Walidina itu ya bisa ayah, bisa ibu, ayah dan ibu kita, wa walidikum, dan ayah dan ibu kalian, ilarwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum, dan orang-orang yang meninggal dari kami, wa amwatikum, orang-orang yang meninggal dari kalian, wa amwatil muslimin ajma'ina, dan orang-orang yang meninggal dari kalangan muslim ajma'ina, semuanya. Ana dan tengah syami rahmati, semoga Allah memberi rahmah kepada mereka, wal maghfirati, semoga Allah memberi kasih sayang kepada mereka. Ana dan tengah syami rahmati wal maghfirati wa yaskunahumul jannah, semoga Allah memasukkan mereka kepada surga. Askumul jannah wa yakhtimulana, semoga Allah mengakhirkan hidup kami, wa yakhtimulana walakum, dan mengakhirkan hidup kalian, bil husna, dengan husnul khatimah, dengan baik. Wa yakhtimulana lakum bil husna fi khairin wa ladwafin afiatin, dalam keadaan baik, lembut, afiat, selamat, wa sholahil aqibah, dan dalam sholahil aqibah, akibat yang baik atau akhir yang baik. Lalu ditutup oleh hadratin Nabi Mustafa, kepada Nabi Muhammad SAW ya, Al-Fatihah, seperti ini.
Lalu doanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamdan yuafi ni'amahu, segala pujian yuafi ni'amahu yang semoga bisa mencakup semua nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah, yang bisa semoga bisa mencukupi semua tambahan-tambahan dari kenikmatan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wahai ya Allah berilah kasih sayang pada Nabi Muhammad, wa ala ahli baitihi, dan keluarga ahlul bait Nabi Muhammad, wa ala ahli baiti wasallim, dan berilah keselamatan pada mereka semua. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ahli baiti wasallim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami memohon kepada Engkau bihaqqil Fatihati, dengan haknya Fatihatul Mu'adzamati, Fatihah yang agung ini, wa sab'al mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang ini, angtaftahalana, supaya Engkau membuka, angtaftahalana bikulli khair, supaya Engkau membuka segala kebaikan bagi kami. Angtaftahalana bikulli khair wa antu'amilana mu'amalatika lil khair, dan supaya semoga Engkau berinteraksi dengan kami, mu'amalataka li akhli, sebagaimana Engkau berinteraksi kepada orang-orang yang khair, yang baik. Ya, angtaftahalana bikulli khair wa nas'aluka bihaqqil Fatihatul Mu'adzamati wa sab'il matani an taftaha lana bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalatika lil khair wa an taj'alana min ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang baik, wa an tafaddal alaina bi kulli khair, dan semoga Engkau an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalatika lil khair wa an tafaddal alaina bi kulli khair, dan semoga Engkau angtafaddala alaina, memberi keunggulan kepada kami, keutamaan kepada kami, kelebihan kepada kami, bikulli khair, dengan segala kebaikan. Ya. Nas'aluka bihaqqil Fatihatil Mu'adzamati wasabal mathani angtaftaha lana bikulli khair wa an tu'amilana mu'amalatika lil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tafaddala bikulli khair wa an tahfadzana, dan semoga Engkau menjaga kami Allah, wa tahfadzana, semoga Engkau menjaga kami Allah, fi adyanina, dalam agama kami, wa anfusina, dalam diri kami, fi adyanina wa anfusina, wa auladina, menjaga anak-anak kami, wa ahlina, menjaga keluarga kami, pendamping hidup kami, orang tua kami, saudara-saudara kandung kami, wa ashabina, dan sahabat-sahabat kami, wa ahbabina, dan orang-orang yang kami cintai atau yang mencintai kami. Semoga Engkau menjaga kami semua itu ya Allah, yang sudah disebutkan tadi itu. Wa antahfadzana fi adyanina wa antahfadzana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina Muhammadin min kulli apa? Min kulli fitnatin, ya, dari segala fitnah, bu'sin, segala bu'sin itu yang buruk, wa dhairin, dan segala yang bahaya. Mingkuli syarin, dan segala dari kejelekan, fitnatin, segala fitnah, bu'sin, dan yang buruk, wabat bayirin, dan yang bahaya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau yang maha mampu atas segala sesuatu. Birahmatika arhamar rahimin, dengan kasih sayang Engkau ya Allah yang maha penyayang, dia di antara yang penyayang. Ya. Lalu setelah itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu setelah itu, Allahumma inna nas'aluka ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, al-afwa, maaf, kami mohon maaf ya Allah, wal afiyah, dan kami mohon keselamatan. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini, dalam agama, wa dunya wal akhirah, dan dalam Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Ya, mohon maaf ya, saya sampai baca Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah, karena saya itu ijazah dari Ki Mustafa Bishri, itu doa keselamatan yang di Ratibul Haddad itu. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah, ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Allah ridhamu wal jannah, dan surga, wa na'udzubika, kami berlindung kepada Engkau ya Allah, min sakhatika, dari amarah Engkau, wanar, dan dari neraka. Baca 3 kali.
Lalu ya alima sirri minna, ya alima wahai Allah yang mengetahui sirri rahasia minna, rahasia kami. La tahtiki sitra'ana, jangan kau robek penutup yang menutupi rahasia kami. Karena kalau sampai robek, terbuka aib-aib kita, ya. Wa'afina, berilah kami keselamatan, wa'afu anna, maafkan kami. Wa kun lana haitsu kunna. Ya Allah, wa kun lana, jadilah haitsu kunna, apapun keadaan kami ya Allah, jadilah Engkau sebagai penolong kami, pelindung kami, pencukup apa yang ada di dalam diri kami. Ya. Apapun haitsu kunna, apapun keadaan kami. Ini doa harus difahami seperti ini. Ya Allah, walaupun saya dalam keadaan baik atau sedang dalam keadaan habis maksiat, semoga panjenengan ya Allah, semoga panjenengan ya Allah tetap ada bersama saya. Ketika saya baik, semoga panjenengan terus membimbing saya supaya tambah baik. Ketika saya dalam keadaan yang tidak baik, habis maksiat, jangan tinggalkan saya ya Allah. Tetap dampingi saya supaya saya menjadi baik. Atau dalam keadaan saya kaya atau miskin, tetap ada untuk saya ya Allah. Seperti itu namanya haitsu kunna, apapun keadaan kami tetap ada untuk kami ya Allah, seperti itu. Lalu setelah itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, kami memohon husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, kami mohon, hanya itu kembali kepada husnul khatimah ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah kami mohon husnul khatimah. Lalu setelah itu ya latifan bi khalqi, Allah yang maha lembut kepada makhluknya. Ya latifan bi khalqi, ya khabir, ya aliman bi khalqi, yang maha mengetahui makhluknya. Ya khabiran bi khalqi, yang maha memberi kabar kepada makhluknya. Ultuf bina, lembutlah kepada kami ya Allah. Ya latif, ya alim, ya khabir. Lalu setelah itu ya latif lam yazal, ya Allah yang maha selalu lembut. Lam yazal itu artinya terus menerus. Ya latif lam yazal, ya Allah yang maha lembut dan terus menerus lembut. Ultuf bina, ya Allah lembutlah kepada kami. Fima nazal, atas apa yang turun kepada kami. Ya Allah, takdir-takdir yang akan turun kepada kami, berlemah lembutlah kepada kami dalam takdir-takdir yang turun kepada kami. Jangan sampai takdir yang turun itu tidak ada anugerah kelembutan dari Engkau ya Allah. Karena kalau takdir itu turun, ada di situ, di dalamnya ada lutfun minallah, ada kelembutan dari Allah, maka takdir itu akan nikmat bagi kita. Ya latiful lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latiful lam tazal, sesungguhnya Engkau ya Allah maha lembut dan selalu lembut. Ultuf bina, lembutlah kepada kami wal muslimin, dan kepada semua kaum muslimin. Ini tentu ketika kita baca wal muslimin ini sesuai urutan ya. Orang tua kita, pendamping hidup kita, anak-anak kita, saudara kandung kita, ponakan kita, adik-adik boleh, ya, sepupu, keluarga besar kita, tetangga, terus ya, yatim miskin, terus sampai semuanya, ya. Lalu yang terakhir, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairan. Jazallahu, semoga Allah memberi pahala anna dari kami sayyidina Muhammadan khairan, kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya ya Allah, semua amal soleh dari kami yang memang kalau itu ternyata ada pahala, amin, semoga pahala itu juga Engkau berikan kepada Nabi Muhammad. Karena kita bisa berlaku menjadi ibadah ini, berlaku baik ini ya karena ajakan Nabi Muhammad. Nah, maka semoga semua amal ibadah kaum muslimin itu pahalanya selain kepada mereka juga semoga Allah memberi juga hadiahnya itu pahala kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, dan semoga itu menjadi pahala yang baik. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma'ahlu, dan semoga Allah memberi semua pahala kaum muslimin kepada Nabi Muhammad itu mau ahlu, karena memang ahlu, karena memang Nabi Muhammad ahlu yang berhak, karena memang Nabi Muhammad berhak untuk mendapatkan pahala-pahala kaum muslimin yang berbuat baik, yang berbuat ibadah. Karena apa? Ya karena kaum muslimin ada sampai saat ini karena secara akal ya jerih payahnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bersabda,
Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kalian para santri harus berterima kasih kepada orang tua kalian yang sudah membesarkan kalian. Kalian harus berterima kasih kepada guru-guru kalian yang sudah mendidik kalian. Ya. Kalian harus berterima kasih kepada pengurus-pengurus yang sudah mendidik kalian. Pengurus-pengurus harus berterima kasih pada pengasuh dan pada semua. Bukan berarti Nabi Muhammad ketika berdakwah supaya minta imbalan rasa terima kasih, bukan berarti orang tua ketika membesarkan anak minta terima kasih, bukan berarti ketika pengasuh guru-guru itu mendidik ingin diberi terima kasih, pengurus diberi, kita yang mendapatkan kebaikan dari mereka, kita harus tahu diri, kita harus berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Dan itu yang ditutup Imam Abdul Haddad dalam Rotibul Haddad, ya seperti itu, yaitu ditutup dengan doa semoga Nabi Muhammad mendapatkan pahala dari semua ibadah, pahala ibadah dari kaum muslimin. Alhamdulillah. Dan terakhir, sebenarnya ini tidak masuk Rotibul Haddad, tapi dalam kitab yang diberikan ke Idris kepada saya itu ada, tapi ini tidak masuk dalam bacaan Rotibul Haddad, tapi itu di bawah ada, ditutup dengan Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah ala nikmatil Islam, atas nikmat Islam wa taufiqihi, dan taufiknya, maka fiha binikmatin, dan cukup biha dengan Islam, ya, dan taufik itu minikmatin. Nikmat Allah itu sebenarnya sudah cukup. Kita Islam dan mendapat taufik dari Allah itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah mendapatkan Islam dan taufik dari Allah, dia akan berada di jalan Allah, dan orang yang berada di jalan Allah itulah orang yang bahagia. Sebagaimana firman Allah, suratul ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Alladzina an'amta alaihim. Orang yang kau beri nikmat. Jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu mereka adalah orang-orang yang jalannya lurus dalam agama. Bahkan para ulama-ulama sufi itu mengatakan, andai kata para penguasa dunia ini tahu kenikmatan jalan yang telah kita tempuh, tentu mereka akan mengambil alih jalan yang telah kita tempuh itu dengan pedang-pedang mereka. Hanya saja mereka tidak tahu nikmatnya jalan yang telah kita tempuh itu. Santriwati Pondok Nizaram Sidik dan semua yang melihat, ini yang bisa saya jelaskan tentang Rotibul Haddad. Tentu banyak kekurangan di sana sini, ya, apalagi tadi banyak urutan-urutan yang saya masih bertanya urutannya apa seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya kita semua, saya, ya, hamba yang lemah, ya, seperti itu. Dan semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita semua zahir batin. Semoga kita bisa membaca Rotibul Haddad ini semampu-mampunya. Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampunya, sesempatnya, semampunya. Seperti itu. Mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca Rotibul Haddad bersama-sama. Semoga Allah memberi bimbingan kepada kita semua. Ila hambaratina bil musabbafa rasulillah habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. عدم كلمات الله تامات من شر ما خلق. عدم كلمات الله تامات من شر ما خلق. عدم كلمات الله تامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. ربي نبي لا يرحم من الإسلام دين من محمد نبيا. ربي نبي لا يرحم من الإسلام دين من محمد نبيا. ربي نبي لا يرحم من الإسلام دين من محمد نبيا. بسم الله الحمد لله خير شر من مشيئة الله. بسم الله الحمد لله خير شر من مشيئة الله. بسم الله الحمد لله خير شر من مشيئة الله. آمنا بالله من آخرة بني الله ما من ظاهر. آمنا بالله من آخرة بني الله ما من ظاهر. آمنا بالله من آخرة بني الله ما من ظاهر. يا ربنا اعف عنا محلتي كان منا. يا ربنا اعف عنا محلتي كان منا. يا ربنا اعف عنا محلتي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا منا على دين الإسلام. يا قوي يا متين في شر ظالمين. يا قوي يا متين في شر ظالمين. يا قوي يا متين في شر ظالمين. أصلح الله أمر المسلمين. أشرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين. أشرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين. أشرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ارحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ارحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ارحم. استغفر الله رب البراء. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرم جل عدم رد تعالى على بيت البيت من البيت نصب ذكر من المهتدين زوج البيرة مد المؤمنين واتبعنا لم يحسن إلى يوم الدين علينا مع الله فإن رحمته أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى الروح سيدنا الشيخ الكبير القلب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي معالي أصول فرعنا جمع سنتنا لمعنى يعني درجات في الجنة ويعد علينا من بركات مسرار منار وعلوم منفعة في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية إلى ما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركات مسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سيدنا الشيخ الكبير القلب الشهير الحبيب عبد ذبل عليه من محمد الحدث صاحب الراتب وصلي فرحان جمع سنتنا للمعنوي النظر على درجات ما في الجنة وعد علينا من بركات وسراج المنور المعلم ونفعات ما في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة النظر المسلمين ارحم المسلمين فرج عن المسلمين واشف مرضى المسلمين بالعافية وجرهم ورخص أسرهم ويصلح صلاة بينهم في شر الفتن البلد المحن ما جرى من ما بطل ويحفظ الحجاج المسافر والوزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبحر والأرض أجمعين أن يصحبهم سلامة الرد من أنبانهم سالمين آمين غانمين ويانا في خير وفي عافية الأرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين أن نتغشى من رحمة المغفرة اسكنهم الجنة يختم لنا ولكم الحسنى في خير وفي عافية صلح إلى قيمة إلى حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير أمرا بلن بكل خير ومعبر كل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك ربك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك ربك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك ربك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ولطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ولطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما وأهله. Ya, jadi bacaan Ratibul Haddad yang saya dapat dari Ki Idris dari Ki Hamid seperti yang barusan saya baca. Bisa jadi ketika tadi saya menjelaskan ada yang terbalik atau yang belum disebut, ya mungkin karena saya menjelaskannya tidak dengan bawa kitab, tapi Ratibul Haddad yang saya baca itu dari Ki Idris dari Ki Hamid itu seperti yang saya baca barusan, seperti yang saya baca wirid barusan ini. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya, keluarga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah membaca Ratibul Haddad. Amin ya Allah. Moga-moga ada manfaatnya. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat. Semoga apa yang kita lakukan diterima Allah Ta'ala. Apa yang kita minta semoga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Moga-moga diterima Allah Ta'ala. Semoga apa yang saya lakukan pada malam hari ini Allah Ta'ala memberi pahala kepada saya, anak-anak saya, keturunan saya berupa kebahagiaan, keselamatan, kejayaan, kemuliaan dunia akhirat. Amin ya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.